Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kami dari kelompok Bahasa Indonesia dengan saya sendiri Azala Tolfi dan juga rekan-rekan saya yaitu Arya Satya Malik Alamsyah, Sasya Kalista Utomo, Rodenia Sharon Agatha Gulo, dan juga Lydia Lestari. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu penyakit infeksi yang masih menjadi tantangan besar bagi dunia termasuk Indonesia, yaitu tuberkulosis atau yang dikenal sebagai TB. TB masih menjadi masalah kesehatan utama karena angka kejadiannya sangat tinggi. Secara global itu sendiri, menurut laporan WHO, jutaan orang masih terinfeksi TB setiap tahunnya, dan ribuannya meninggal akibat penyakit ini. Indonesia sendiri termasuk negara dengan beban TB tertinggi di dunia, sehingga penanganannya menjadi prioritas nasional. Dampak TB tidak hanya dirasakan pada kesehatan individu, tetapi juga pada aspek sosial dan juga ekonomi. Penderita TB dapat mengalami penurunan produktivitas, stigma dari lingkungan, serta beban biaya pengobatan jika tidak ditangani dengan baik. Namun, penting bagi kita untuk mengingat bahwa TB adalah penyakit yang dapat disembuhkan. Kunci utamanya adalah deteksi dini dan juga pengobatan yang tuntas. Dengan penanganan yang tepat, kita dapat mencegah penyebaran penyakit ini dan juga melindungi masyarakat. Sekarang, mari kita memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini yang paling sering menyerang infeksi paru, sehingga bentuk yang paling umum adalah TB paru. Namun, TB juga dapat menyerang organ lainnya, seperti kelenjar getah bening atau KGB, tulang, selaput otak, dan juga ginjal. Kondisi ini dikenal sebagai TB ekstra paru. Penurunan TB sendiri terjadi melalui droplet atau percikan udara yang keluar ketika seseorang dengan TB aktif itu batuk, bersin, ataupun bahkan berbicara. Ketika droplet ini berisi bakteri terhirup, bakteri itu akan masuk ke paru-paru dan membentuk struktur pertahanan tubuh yang disebut dengan granuloma. Granuloma ini dapat menyebabkan dua kemungkinan. Yang pertama, infeksi laten, yaitu bakteri tertidur dan tidak menimbulkan gejala. Yang kedua yaitu infeksi aktif, di mana bakteri berkembang biak dan menimbulkan gejala seperti batuk yang lama, demam, keringat malam, dan juga penurunan berat badan. Dengan memahami proses ini, penting sekali agar kita dapat mendeteksi tanda-tanda TB dan juga mencari pertolongan medis sesegera mungkin. Selanjutnya, terdapat penularan dan juga faktor risiko untuk penyakit tuberkulosis. Untuk penularannya tersendiri, itu dapat melalui ketika kita berbicara dengan seseorang yang memiliki penyakit tuberkulosis, ketika seseorang itu bersin, ataupun percikan air liur. Namun, tuberkulosis tidak dapat menular jika kita melakukan makan bersama, ataupun ketika menggunakan alat makan yang sama dengan seseorang yang mengidap penyakit tuberkulosis, dengan syarat peralatan makan sudah dibersihkan secara bersih. Selanjutnya, untuk faktor risiko dari penyakit tuberkulosis itu ada beberapa. Contohnya, yang pertama merupakan seseorang yang memiliki kontak erat dengan pasien yang sedang mengidap penyakit tuberkulosis itu sendiri. Yang kedua, memiliki ventilasi yang buruk dengan lingkungan sekitar yang cukup padat. Yang ketiga, seseorang yang memiliki riwayat penyakit pembawa seperti diabetes dan juga HIV. Kemudian juga yang keempat, seseorang yang merupakan perokok aktif ataupun pasif. Kemudian yang kelima, faktor risikonya itu adalah seseorang dengan status gizi yang cukup buruk. Selanjutnya, penting bagi kita untuk mengenali bagaimana TBC itu diobatin dan juga didiagnosis. Jadi, langkah pertama yang dilakukan adalah screening awal, di mana dokter akan bertanya mengenai gejala klasik TBC seperti demam ringan, keringat malam, dan juga batuk yang sudah lebih dari 2 minggu. Dokter juga akan bertanya mengenai riwayat kontak, karena apabila pasien tinggal serumah dengan pasien TBC, itu juga bisa meningkatkan resiko terkena paparan. Kemudian, untuk bisa memastikan diagnosisnya, dapat dilakukan pemeriksaan seperti tes dahak, di mana pasien diminta untuk mengeluarkan dahak dari parunya untuk melihat ada atau tidaknya kuman TBC. Selanjutnya juga ada tes gene expert. Ini dilakukan untuk menilai apakah ada resistensi terhadap obat TBC. Kemudian ada juga pemeriksaan ronsen dada yang dilakukan untuk melihat kondisi paru pasien. Kemudian terdapat juga pemeriksaan tambahan yang dapat dilakukan seperti USG, CT scan, dan juga biopsi yang dilakukan sesuai dengan indikasi apabila pasien ada penyebaran ke organ tubuh lainnya. Apabila hasilnya positif, jangan panik karena TBC itu bisa disembuhkan, asalkan dilakukan pengobatan rutin selama 6 bulan. Obat yang diberikan itu merupakan kombinasi obat antituberkulosis dan dibagi menjadi 2 fase. Fase intensif 2 bulan dan 4 bulan fase lanjutan.
Apabila pasien tidak mengonsumsi obat secara rutin setiap hari, maka bisa menyebabkan resistensi terhadap obat tersebut sehingga pengobatan yang dilakukan juga menjadi lebih lama, yakni jadi 9-20 bulan. Yang paling penting adalah pengobatan yang dilakukan secara rutin, kepatuhan minum obat, pengawasan secara teratur, dan juga kontrol secara rutin. Dengan demikian, maka TBC pasti bisa disembuhkan. Walaupun penyakit tuberkulosis merupakan sebuah penyakit yang dapat menular, namun penyakit ini tentu saja dapat dicegah. Pencegahannya dapat melalui vaksinasi yang dilakukan terhadap anak-anak, kemudian menjaga kesehatan tubuh dan imunitas tubuh dengan istirahat yang cukup, berolahraga yang teratur, dan makan makanan yang sehat. Kemudian dapat dicegah dengan meningkatkan dan memperbaiki ventilasi rumah, sering-sering membuka jendela sehingga udara dapat bertukar dan juga cahaya matahari dapat masuk ke rumah. Selain itu, dapat dicegah dengan screening secara dini terhadap semua keluarga, dan juga jika memang sedang kontak atau dari keluarga ada yang sedang tuberkulosis, bisa mencegah dengan menghindari kontak secara langsung, berbicara secara langsung dengan penderita, atau memakai masker di dalam rumah. Selain itu, pencegahan tuberkulosis dan penyebarannya dapat dilakukan dengan menggunakan etika batuk. Etika batuk yang baik adalah dengan menutup mulut menggunakan lengan atas seperti ini, bukan dengan menggunakan tangan seperti ini. Beberapa mitos mengenai penyakit tuberkulosis. Penyakit tuberkulosis tidak dapat disembuhkan. Itu adalah sebuah mitos. Mengapa? Karena penyakit tuberkulosis akan dapat disembuhkan jika melakukan penanganan yang tepat dan cepat, dan juga pengobatannya hingga secara tuntas. Kemudian mitos lainnya adalah penyakit tuberkulosis merupakan penyakit orang miskin. Tidak ya, karena penyakit tuberkulosis dapat menyerang semua orang. Selanjutnya, pada perspektif sosial, Indonesia masih mempunyai tantangan besar pada penanganan TB. Dari sisi masyarakat, tingkat putus obat masih sangat tinggi, deteksi penyakit sering terlambat, dan stigma membuat pasien enggan untuk berobat. Berdasarkan perspektif ekonomi, TB menurunkan produktivitas, meningkatkan biaya rumah tangga, dan berdampak pada lingkungan kerja. Serta pada perspektif kultural, secara kultural, kepercayaan tradisional sering menghambat pasien untuk mencari terapi medis. Selain itu, stigma tidak hanya mengenai pasien, tetapi juga mengenai keluarganya. Serta perspektif kebijakan, di mana dari sisi pemerintah sudah menerapkan program TOS TB yang mewajibkan fasilitas kesehatan melaporkan kasus TB dan memperkuat integrasi layanan primer. Dari perspektif tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa TB dapat disembuhkan, dan setiap orang memiliki peran penting dalam memutus rantai penularannya. Jika mengalami batuk lebih dari 2 minggu, jangan ragu untuk memeriksakan diri ke dokter. Periksakan secara cepat untuk membantu mencegah kondisi menjadi lebih parah. Mari kita dukung keluarga, teman, dan siapapun yang sedang menjalani terapi TB, berikan pengertian, semangat, dan bantu mereka agar tidak merasa sendirian. Dan yang paling penting, hentikan stigma. TB bukanlah aib, bukan kesalahan dari pasien, dan tidak boleh menjadi alasan untuk menjauhkan diri. Dengan kepedulian, dengan dukungan, dan pemahaman yang baik tentang TB, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bebas dari diskriminasi atas penyakit TB. Bersama, kita bisa menjadi bagian dari solusi untuk Indonesia bebas tuberkulosis.